wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Putri. Baik. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu. Iya. Saya mengucapkan terima kasih sudah hadir pada undangan acara ngobrol santai dengan tema Seni Menjaga Kehangatan di Rumah untuk Keluarga Bahagia bersama DWP Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember Kabupaten Jember. Baik Putri, bersama saya ya Bu Intannya, mari kita eksplorasi tips, cerita dan inspirasi yang dapat memberikan kita menciptakan rumah yang tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga untuk pulang bagi hati kita. Baik, bersama Ibu Tri Rahayu, guru BK SMK Negeri 6 Jember yang sudah mengabdi selama berapa Ibu? 17 tahun. 17 tahun di SMK Negeri 6 Jember. Baik Ibu Tri, ngomong-ngomong tentang seni menjaga kehangatan di rumah untuk keluarga bahagia ya Ibu. Sebelumnya Ibu sudah menjalani rumah tangga berapa tahun Ibu? 36 tahun. 36 tahun, wow. Waktu yang sangat-sangat sudah lama ini ya Bu, dibandingkan dengan saya yang masih seumur jagung, yang pastinya kita bisa bisa mengambil nanti cerita, tips dan inspirasi dari Ibu Tri. Baik Ibu Tri, sebelumnya kehangatan di rumah untuk keluarga bahagia. Dalam hubungan di rumah tangga itu pastinya ada pro, kontra, perselisihan atau apapun itu ya Bunda ya. Pasti ada. Baik Ibu, ada sedikit pertanyaan dari saya. Mungkin nanti Ibu Tri bisa menjawab. Yang pertama ini Bunda, bagaimana cara Bunda untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anggota keluarga di rumah? Gitu ya. Iya Bunda. Saya jawab gitu ya. Monggo silahkan. Terima kasih Bu Intan. Memang keluarga itu rumah ya, rumah dalam keluarga itu bukan hanya sebagai rumah tapi merupakan istana bagi kita. Istana ya. tempat tinggal. Betul. Nah, untuk menjaga kehangatan dalam rumah tangga beserta untuk kumpul dengan anak. Dengan suami. Ya. Tadi Bu Intan juga mengatakan dalam keluarga itu pasti ada konflik. Konflik pastinya tentu Bunda. Ya. Tidak semua dalam keluarga itu berjalan dengan mulus ya. Pasti ada kadang masalah anak. Masalah sepele jadi besar kadang. Baik. Ya. Nah, ini itu pun tidak boleh terus diambil hati sampai berlarut-larut, kemudian membenci suami, kemudian marah sama anak. Betul. Nah itu juga tidak boleh terlalu diambil hati. Baik, tidak ya. boleh diambil hati, betul. Ya. Biasanya ibu itu suka cerewet ya. Cerewet itu. Mengingatkan kepada anak. Betul Bunda, cerewet. Seorang ibu pasti cerewet ya. Ya, lanjut Bunda. Kemudian apa sih kuncinya untuk bisa dekat dengan anak? Ya, itu juga kita harus saling terbuka. Dengan anak, ya. Menjalin hubungan yang harmonis, suka berbagi cerita. Berarti hubungan komunikasi terbuka itu yang ada di rumah tangga Bu Tri Rahayu, yaitu yang pertama suka bercerita. Kemudian anak itu terbuka apa yang menjadi ganjalan di dalam hatinya itu kadang curhat kepada orang tua. Dan kita pun selaku orang tua itu juga harus menerima, mendengarkan apa curhatan si anak. Berarti harus menjadi pendengar yang baik nih Bu buat anak dan suami ya Bu ya. Jadi perhatian anak, sehingga anak itu terbuka, biasanya kan suka curhatnya kepada ibu. Betul, ya. Ibu ya. Sehingga anak itu bebas merasa dekat dengan ibu ya. Nah, ibu saya punya masalah, apa itu didengarkan, kemudian terbuka ceritanya apa. Nah, ini kita juga kalau misalnya sambati dikeluhi anak ya, bagaimana saya itu misalnya punya masalah, saya itu di sekolah
sering dibully dengan teman. Nah itu orang tua juga harus perhatian dan tidak menyalahkan temannya, tapi solusinya bagaimana. Seperti itu. Kemudian berbagi cerita. Kalau ada masalah seperti itu, ibu dulu pernah seperti itu, tapi akhirnya bisa terselesaikan karena nanti diceritakan bagaimana penyelesaiannya. Baik Ibu Tri. Berarti di sini untuk memberikan komunikasi terbuka ya Bu, komunikasi terbuka antara ibu dan anak atau bahkan suami dengan istri. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Seperti itu. Yang artinya apapun anak atau bahkan suami ketika mereka ingin bercerita atau ingin curhat, kita harus siap menjadi pendengar yang baik gitu. Kuncinya satu itu jujur. Tidak boleh, berarti tidak boleh ada yang ditutup-tutupi ya Bu ya. Kemudian ya tadi jujur terbuka. Tidak boleh menyembunyikan sesuatu di balik istri. Tidak boleh ya, sekecil apapun itu ya Bu ya. Pasti seorang istri itu instingnya sangat tinggi loh ya. Jadi jangan sampai seorang suami atau bahkan anak jangan ada yang disembunyikan. Bagaimana kalau seorang istri ini saya balik ya Bu ya. Gimana seorang istri untuk berkomunikasi bersama anak dan suami? Apakah juga tidak boleh disembunyikan atau apapun itu bahasanya ya Bu ya? Biasanya anak itu yang kadang merasa malu ya dengan orang tua untuk bisa curhat terbuka seperti itu, tapi karena mulai kecil sudah dibiasakan seperti itu, kadang ada rasa kedekatan dengan orang tua dan anak itu terbiasa untuk curhat cerita ya Bu ya, jadi gitu. cerita. Tapi kalau misalnya mulai kecil sudah anak itu mau cerita, kadang orang tuanya nggak mau. Kamu ini. Itu ada ya Bu ya, seperti ada itu. Seperti itu. Akhirnya anak itu mau curhat loh. Kok begini? Hanya takut mau curhat, mau cerita nanti saya dimarahi, tambah gitu. Tapi kita dengarkan curhatan anak, juga curhatan suami sama. Nah, tidak selalu menyalahkan. Tidak boleh menyalahkan. Kalau disalahkan terus akhirnya anak itu merasa nggak ada tempat untuk tidak ada tempat untuk bercerita karena belum bercerita pun mereka akan takut seperti itu. Baik Ibu. Mau curhat yang agak pribadi sifatnya itu pun dipendam aja, dalam ini terpendam. Nah, takut kalau mau cerita itu kadang takutnya ditolak, dimarahi seperti itu. Jadi gimana diterima curhatan anak mau bagaimana, kemudian solusinya bagaimana? Solusinya. Saya pun juga jarang ya marah sama anak itu. Baik Ibu, dilihat dari konteksnya ya Ibu ya. Sehingga anak pun kalau saya panggil merasa salah ya, saya panggil ayo duduk sini itu sudah merasa bersalah. Takut duluan, kadang menangis gitu ya. Tapi setelah saya tanya apa masalahnya, kenapa dan solusinya seperti ini. Jadi sama dengan kalau saya itu di sekolah. Nah, berarti apa yang sudah diterapkan di rumah bisa diterapkan di sekolah juga ya Ibu ya ilmunya. Baik. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu Bu Tri menjawab kesimpulannya yaitu jadilah pendengar yang baik untuk anak dan suami. Baik Ibu Putri, untuk pertanyaan kedua. Di dalam suatu kegiatan di rumah tangga, ketika mungkin weekend, hari libur, tanggal merah itu, apa sih kegiatan favorit yang dilakukan bersama keluarga di rumah, Ibu? Memang kalau di rumah saya itu jarang untuk rekreasi bersama ya, tapi kegiatan di dalam rumah tangga itu kadang masak bersama, ya, kemudian kerja di dalam rumah itu bersih-bersih bersama, bagi tugas, bagian nyuci siapa, bagian nyapu siapa, yang masak. Nah, kalau misalnya masak seru ya, bareng-bareng rame di dapur gitu, nanti makan bersama. Nah, seperti itu. Berarti menciptakan momen kenangan indah itu untuk versinya Bu Tri Rahayu yaitu tidak perlu rekreasi atau perlu mengeluarkan uang biaya di rumah, cukup dengan menciptakan momen yaitu dengan masak bersama, bahkan setelah masak nih makan bersama. Jadi setelah masak ada juga kegiatan bersih-bersih bersama.
Nah, kalau sudah dikerjakan secara bersama-sama itu akan pastikan menimbulkan suatu momen di mana ketika nanti kita besar atau sudah berumah tangga ini itulah Sudah pasti yang terlatih. akan dirindukan kegiatan favorit tersebut. Baik Putri. Ini yang Putri yang ketiga sekarang ini. Baik, jika ada konflik ini Bu, bagaimana mengatasi perpecahan atau mengatasi konflik tersebut biar tidak terlalu lama-lama seperti itu. Jika ada konflik loh ya Bu, misal Bunda sama anak atau ada konflik sama suami, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Biasanya kan kalau kita marah dengan suami ya, terutama kadang cemburu ya, terutama itu ya. Oh cemburu. Iya, Itu cemburunya bisa cemburu apa Bu? Cemburu waktu atau cemburu apa ini? sosial. Oh Kadang cemburu sosial. dengan cewek lain. Cewek yang lain boleh. Kan bahwa kita itu cinta. Cinta sama suami. berarti cemburu itu Ya, sudah betul, alami ya Bu. iya. Kalau nggak cemburu itu berbahaya ya Bu Iya, ya. betul. Kenapa cemburu? Karena cintanya takut dibagi kepada orang lain. Takut dibagi dengan betul. yang lain. Sehingga kadang kalau pada saat suami itu pegang HP, Oh, ya? nah itu kadang juga saya tanya main HP dengan siapa. Oh, nah ini gitu kadang ya, kan Ibu. kalau HP mau dilihat istri kan tidak boleh ya rahasia. Ya ada ya. Ya, ada yang seperti itu. Nah, ini istrinya kan marah ya. Marah. Nah, mana? Ngomel duluan ya Bu ya. Ngomel duluan. Biasanya kan gitu ya. Iya ngomel. Tapi, nah, sebetulnya tidak perlu terus cemburu. Buta Terlalu ya. Tapi ditanyain dulu ya Bu. betul, ditanya dulu siapa, ternyata teman kerjanya, Teman kerja. bermain, alumni waktu sekolah. Nah, seperti itu. Ya enggak boleh langsung cemburu seperti itu. Berarti dilihat dulu ya Ibu Iya, ya, jangan permasalahannya apa. langsung menuduh suami. Iya. Nanti suami nggak nyaman dituduh-tuduh. Iya, sehingga apa ya, merasa selalu diikuti, tidak nyaman Oh, lah iya. ya. Nah ini kadang kan suami marah, istri marah, berlalu-lalu tidak nyapa gitu ya, sampai 2 hari kadang itu ya. Nah ini pun juga saya lihat rugi ya, merugi itu Rugi. ya. Nah hingga mau makan biasanya bersama, Malah hanya, tidak. sendiri-sendiri. Nah ini kalau berlarut-larut kan akhirnya enggak harmonis. Anak-anak juga mesti tanya, "Loh, kenapa kok bapak sama ibu enggak makan bersama, kok enggak bicara seperti biasanya?" Nah, makanya itu enggak boleh ditunjukkan kepada anak juga ya. Jadi pada saat marah itu ya. ya enggak boleh anak tahu lah ya. Oh, Malah harus iya. ditunjukkan kepada anak bahwa kita itu selalu bahagia. bahagia. Gitu. Yang ditunjukkan yang bahagia Iya, saja. betul. Untuk yang tidak bahagia kita selesaikan di luar tuh ya Bu ya. Tidak perlu marah sampai rame didengar tetangga, Iya, dengar nggak boleh anak. Tidak nyaman ya kalau sampai bapak ibu marah dengan dia lagi bertengkar kemudian didengar anak. Itu beban psikis bagi anak. Nah, makanya malas sekolah, Oh, iya. malas belajar, Berpengaruh. mengurung diri di rumah. Nah, seperti itu. Hanya anak bisa mencari kesenangan di luar seperti itu. Nggih. Baik, untuk Putri itu tadi ya pertanyaan-pertanyaan sekilas tentang menjaga kehangatan di rumah untuk keluarga yang bahagia. Baik, kesimpulan untuk hari ini yaitu di dalam sebuah rumah tangga pastikan komunikasi itu harus terjaga. Yang kedua tadi apa Bunda? Menjalin hubungan yang dengan keluarga harmonis, di rumah ya, dengan saling terbuka dan jujur, tidak boleh disembunyikan. betul. Ciptakan suasana yang harmonis di rumah dengan cara memasak, dengan cara bekerja bersama di rumah, atau bahkan itu menciptakan suatu momen yang indah nantinya sehingga tidak perlu keluar rumah, tapinya cukup di rumah saja itu sudah menciptakan momen yang indah. Terima kasih untuk Putri, semoga inspirasi, cerita dan tips dari Bu Tri Rahayu bisa diambil oleh si pendengar ya Ibu. Terima kasih untuk Putri. Sama-sama, Bu Intan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.